Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab yang 11 ayat 17 hingga ke 24 dengan tajuknya Tunas Asal dan Tunas Liar. Mari kita baca ayat yang ke-17. Kerana itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkukkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkukkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkukkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkukkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkukkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkukkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Ya, bab 11 berbicara tentang masa depan Israel. Dan bab 11 bermula dengan mengatakan bahawa Tuhan tidak menolak Israel sepenuhnya. Ya, dalam ayat 2, Paulus membuat suatu kenyataan yang sangat kuat. Ya, berkata Allah tidak menolak umatnya. Nah, kenapa? Yang pertama sebab masih ada sisa Israel yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Dalam ayat 5, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ya, walaupun seluruh bangsa Israel telah gagal, ya, telah memberontak, telah membantah dan hidup dalam ketidaktaatan, namun ada sisa Israel yang tetap setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan telah memelihara sisa ini dan Tuhan akan bekerja melalui sisa ini. Dan yang keduanya, penolakan Israel itu adalah sementara. Dalam ayat 8, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Ya, penolakan Israel adalah penghakiman Tuhan ke atas ketidaktaatan Israel, ya. Tuhan harus menghakimi Israel. Ya, kenapa? Karena dosa dan ketidaktaatan mereka. Dan yang ketiganya, penolakan Israel adalah kesempatan untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, ayat 11 mengatakan, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Maka saudara, bangsa Israel
memang ada harapan untuk diselamatkan. Tuhan tidak menolak mereka sepenuhnya. Dan Paulus memberikan dua gambaran untuk menunjukkan harapan bangsa Yahudi. Ya, dalam ayat 6, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adunan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Saya telah menjelaskan gambaran yang pertama, roti sulung dalam perkongsian sebelum ini. Nah, secara ringkasnya ya, roti sulung adalah hasil pertama yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, apa yang dipersembahkan kepada Tuhan? Pastilah yang kudus. Dan kita mengharapkan apabila kita mempersembahkan hasil pertama, Tuhan akan memberkati hasil-hasil lain yang akan datang. Hasil pertama yang kudus akan menguduskan bahagian yang lain. Ya, bermaksud Tuhan tidak akan melupakan bangsa-bangsa Yahudi. Sekiranya ada sekumpulan kecil sisa yang diselamatkan, nah inilah hasil yang pertama yang telah diselamatkan. Ya, Tuhan dapat melakukan perkara yang lebih besar dalam menyelamatkan bangsa Yahudi dan menguduskan bangsa-bangsa menjadi umat pilihannya. Ya, Tuhan dapat membawa masuk hasil yang lebih besar. Gambaran kedua adalah akar dan cabang. Nah, sekarang Paulus akan menghuraikan gambaran ini dari ayat 17 hingga ke 24. Kita lihat 17. Ya, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkukkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Cabang yang telah dipatahkan. Nah, ini adalah bangsa Israel ya. Sebelum ini mereka tercantum kepada pohon zaitun. Dan mereka adalah tunas yang asli, tunas asli ya. Dan mendapat semua sumber-sumber kehidupan dari pohon zaitun itu. Tetapi ya, oleh kerana ketidaktaatan dan dosa mereka, ya, mereka telah dipatahkan, yaitu terkeluar dari pohon zaitun. Nah, oleh kerana mereka telah ditebang keluar, maka sekarang tunas liar, ya, itu bangsa-bangsa lain telah dicangkukkan ke dalam pohon zaitun itu. Ya, maka sekarang tunas yang liar itu yang mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah itu ya, bermaksud berkat-berkat kebaikan Tuhan yang selama ini dinikmati oleh bangsa Israel sekarang telah disalurkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kitalah bangsa-bangsa yang lain itu. Kita diberkati. Ya, karena bangsa Israel telah terkeluar. Tapi ingat, penolakan bangsa Israel hanyalah sementara. Dan sekiranya Tuhan mahu ya, membawa mereka kembali, Tuhan dapat lakukan itu. Nah, dengan itu Paulus memberi satu nasihat yang sangat penting dalam ayat 18 ini ya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Nah, sekarang kita yang dipilih. Kita yang menikmati segala hak dan keistimewaan dalam persekutuan dengan Tuhan.
Tapi Tuhan berkata, jangan bermegah ya. Jangan bermegah seperti bangsa Israel dahulu yang bermegah karena mereka adalah keturunan Bapa Abraham, mereka bangsa terpilih, mereka menerima suatu warisan sejarah yang luar biasa dari nenek moyang dan sebagainya. Dan mereka bermegah atas warisan, semua warisan-warisan itu. Nah, sekarang kita diberkati. Kita diberkati karena kita telah menjadi cabang-cabang yang tinggal dalam pohon zaitun yang sangat subur, yang penuh getah itu ya. Maka pohon zaitun ini yang memberikan sumber kehidupan kepada cabang. Kita diberkati karena kita sekarang tinggal dalam Yesus. Dan Yesus itu adalah sumber kehidupan. Ya, Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 15, ya, dialah pokok anggur yang benar dan kita cabangnya, dan tinggallah di dalamnya, pastilah akan berbuah. Nah, soalan, adakah bangsa-bangsa lain mengganti bangsa Israel? Nah, yaitu gereja mengambil tempat bangsa Israel sebagai bangsa terpilih. Nah, lihat ayat seterusnya. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkukkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Di sini, ya, mungkin ada orang yang beralasan dengan Tuhan. Ya. Mereka berkata, cabang orang Yahudi ya telah dipatahkan, ya telah dicangkuk, telah dikeluarkan ya. Maka ayat 19 ini berkata, aku dicangkukkan di antaranya sebagai tunas. Kalau saya yang dicantumkan kepada pohon zaitun, bukankah ini bermaksud saya lebih baik daripada bangsa Israel? Karena bangsa Israel telah berdosa, mereka tidak taat, maka saya mengambil tempat mereka lah. Paulus berkata ya, jangan berpikiran begitu. Jangan Anda berpikiran Anda lebih baik ya. Sebenarnya tidak ada perbezaan antara tunas asli dengan tunas liar. Tidak ada perbezaan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Ya, jangan Anda bandingkan diri dengan orang-orang Yahudi dan berkata mereka dipatahkan supaya aku dicangkukkan. Ya, kenapa mereka dipatahkan? Ya, ayat 20 di sini mereka berkata mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu pula dicangkukkan karena iman. Dan ini sekali lagi adalah karena kasih karunia Tuhan yang bekerja. Bukan karena perbuatan-perbuatan mereka. Sebab kalau ikut hukum alam, seorang petani akan mencantumkan tunas yang baik kualiti, ya, baik kualiti kepada pohon, bukan tunas yang mati. Tunas yang baik kualiti dan pohon yang baik adalah gabungan yang boleh menghasilkan buah yang baik. Nah, itu hukum alam. Tapi dalam hukum rohani Tuhan, bukan tunas yang menentukan hasil, tetapi akarnya. Seperti yang disebut sebelum ini dalam ayat 18. Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Maka Paulus mengingatkan bangsa-bangsa lain dalam hujung ayat 20 di sini. Hujung ayat 20 berkata, janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Nah, ini satu amarannya. Dan dengan itu Paulus menambahkan lagi dalam ayat 21 mengatakan,
Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Wow. Maksud Paulus adalah, jikalau Allah mengetepikan orang-orang Yahudi buat masa ini, Allah juga boleh melakukan perkara yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Maka janganlah sombong ya, tapi takutlah. Nah, banyak kali juga ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Maka janganlah sombong, takutlah Allah. Nah, daripada membandingkan diri dengan orang lain dan berkata saya lebih baik bandingkan diri dengan Tuhan. Dan sedarlah bahwa kalau dilihat dari sudut kekudusan Tuhan, di depan Tuhan yang Maha Kudus, tidak ada satupun yang baik tentang diri sendiri. Namun, Tuhan masih mau selamatkan kita semua dan menyatukan kita semua dengan Tuhan. Amin. Nah, itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, dengan itu Paulus mengatakan dalam ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Amin. Ya saudara, Paulus memberitahu bangsa-bangsa lain, bersyukurlah kerana kemurahan Allah telah dinyatakan kepada Anda. Dan Anda dapat diselamatkan. Anda dapat diselamatkan kerana iman yang percaya. Nah, ini adalah kasih karunia Tuhan. Tapi, jika Anda sombong, tak mau terima kemurahan Allah, maka kekerasan Tuhan akan jatuh atas Anda juga dan Anda akan dipotong juga. Ya, seperti mana yang terjadi sebelum ini dengan ketidakpercayaan bangsa Israel. Ya, saudara, maka janganlah berpikir Tuhan tidak akan berkeras dengan saya. Tuhan akan berkeras dengan kita semua. Ya, seperti mana Tuhan berkeras dengan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Dan Paulus mengatakan lagi dalam ayat 23 ini, bangsa Israel tidak perlu tinggal tetap dalam ketidakpercayaan. Mereka boleh diselamatkan. Nah, perhatikan hujung ayat 23 ini. Mengatakan Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Inilah harapan bangsa Israel. Sekiranya mereka percaya, mereka akan dicangkok kembali. Lalu saudara, apakah pelajarannya kepada kita di sini? Yaitu bagaimana Tuhan bertindak ke atas bangsa Israel. Begitulah cara yang sama Tuhan bertindak ke atas bangsa-bangsa yang lain. Sama, tiada pilih kasih. Begitu juga syarat keselamatannya adalah sama. Ya, sama ada bangsa Yahudi atau bangsa bukan Yahudi, mereka diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu melalui iman yang percaya. Nah, seterusnya ayat 24 mengukuhkan lagi harapan masa depan Israel. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini,
yang menurut asal mereka akan dicangkukkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Nah, dalam ayat ini, Paulus membuat suatu analisa atau hujah lebih-lebih lagi. Ya, yaitu jika Tuhan dapat melakukan apa yang lebih susah, Tuhan pasti dapat melakukan apa yang senang. Ya, yaitu sekiranya Tuhan dapat mencantumkan tunas yang liar, ya, yang bukan asli kepada pohon zaitun, dan tunas liar itu dapat berhasil, maka sudah pastinya Tuhan dapat mencantumkan tunas yang asli kembali kepada pohon zaitun itu. Ingat, Allah berkuasa untuk mencangkukkan mereka kembali. Ya saudara, untuk mencantumkan tunas liar. Yang liar kepada sesuatu pohon adalah sesuatu yang bertentangan. Ya, seorang pekebun tidak akan lakukan itu. Ia akan mencari tunas yang sama jenis dengan pohon dan cantumkannya. Nah, itu yang lebih senang ya, cari tunas yang sama jenis. Nah, bangsa-bangsa yang lain adalah tunas liar. Ya, tunas liar, tapi Tuhan dapat mencantumkan mereka kepada pohon zaitun. Jika Tuhan dapat lakukan ini, Tuhan pasti dapat selamatkan bangsa Israel, tunas yang asli itu. Bangsa Israel tidak perlu terus hidup dalam ketidakpercayaan. Maka saudara, kita belajar di sini yang pertamanya, bukan keturunan sesuatu agama atau tradisi yang diwarisi dari nenek moyang yang dapat menyelamatkan seseorang itu. Nah, ini jelas kita lihat dengan bangsa Israel. Mereka tidak boleh bermegah pada tradisi nenek moyang yang mereka warisi sebagai tanda pemilikan. Mereka juga harus percaya dan beriman. Ya, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka juga harus ada perhubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukannya mengikut tradisi agama. Dan yang kedua, keselamatan yang sejati pasti akan menghasilkan buah yang bersesuaian dengan keselamatan. Ya, yaitu keselamatan yang sejati akan disertai tanda-tanda yang benar. Ya, seperti ketaatan dan kesetiaan. Nah, itulah keselamatan yang sejati. Bangsa Israel pula tidak boleh dikatakan selamat karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka hidup dalam ketidaktaatan. Mereka memberontak. Mereka membantah. Maka tidak ada buah baik yang dihasilkan daripada hidup mereka. Ya, pokok yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik itu mestilah buah yang sama jenis dengan pokok itu. Tak boleh ya pokok durian menghasilkan buah kelapa. Ya mesti menghasilkan buah durian. Buah yang baik mesti menghasilkan buah yang sama jenis. Dan di sini Yesus adalah pokok yang baik. Yesus adalah benar. Yesus adalah kudus. Yesus adalah kasih. Maka kita yang disatukan dengan Yesus juga seharusnya menghasilkan buah yang sama seperti Yesus. Nah, kalau Yesus kudus, kita juga kudus. Kalau Yesus itu benar, kita juga benar. Yesus sempurna, kita juga sempurna dan disempurnakan oleh Tuhan. Mungkin Anda bertanya, macam mana saya boleh jadi sempurna?
saya tak boleh jadi sempurna, saya manusia biasa. Ya, tepat sekali. Sebagai manusia biasa, kita tak boleh jadi sempurna. Nah, itulah sebabnya kita harus disatukan dengan Yesus. Apabila kita disatukan dengan Yesus seperti cabang yang menerima segala sumber kehidupannya dari pokok, begitu juga kita menerima segala kemampuan dari Yesus yang dapat menjadikan kita sempurna. Amin. Darah Yesus telah menyucikan kita dan menyempurnakan kita. Nah, itu darah Yesus. Dan sekarang Roh Kudus akan terus bekerja untuk memperbaharui kita dari dalaman. Dan kasih karunia Allah akan terus memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk hidup sempurna. Amin. Ya, Tuhan telah memberikan kita segala yang kita perlukan untuk hidup benar. Memangnya ini yang sangat penting. Tuhan telah memberikan kita segala yang kita perlukan untuk hidup benar. Lihat ayat yang terakhir ini, 2 Petrus bab 1 ayat 3. Kerana kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Saya suka ya perkataan ini. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Saudara, yang penting yang perlu kita lakukan sekarang adalah untuk terus hidup bersatu dengan Yesus. Yaitu diam di dalam Yesus seperti mana Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5. Diamlah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia. Engkau yang layak disembah dan dipuji. Engkaulah yang telah selamatkan kami dan memberikan kami hidup yang baru. Amin. Engkau yang telah menjadikan kami benar, menyucikan kami, dan menyatukan kami bersama Kristus. Haleluya. Sekarang kami dapat tinggal di dalam Yesus dan menikmati segala berkat rohani dari surga. Oleh karena kesatuan ini yang ada di dalam Yesus dan bersama Yesus. Sesungguhnya Bapa, kesatuan ini adalah kesatuan yang paling sempurna, yang paling indah kesatuan ini, yang paling luar biasa. Karena dapat bersama Yesus. Itulah yang paling bahagia. Paling bahagia dapat bersama Yesus dalam kesatuan yang kekal. Ya Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa atas kemurahan hatimu, belas kasihanmu dan anugerah keselamatan yang paling sempurna yang telah kami terima dalam Tuhan Yesus. Dan karena itu kami harus mengutamakan perhubungan kami dengan Tuhan Yesus. Merindukan Tuhan Yesus selalu. Supaya kami akan dapat mencari Yesus selalu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau telah menyempurnakan hidup kami dengan kesatuan yang paling indah bersama Tuhan Yesus yang mulia. Tuhan, tolonglah semua pendengar kami untuk dapat melihat keindahan kesatuan ini dan akan berusaha untuk menetapkan hati mereka kepada Tuhan Yesus dengan menanti-nantikan Engkau dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, bila Engkau memanggil kami,
harap kami sedia menjawab, "Ya Bapak, kami ada di sini. Kami sedia mendengar apa yang Engkau mau bicara kepada hamba-Mu. Bicaralah, ya Tuhan." Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara atas perhatian Anda. Ya saudara, Yesus telah berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaranya dan membukakan pintu, Yesus akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar firman ini dan merespon kepada panggilan Yesus dalam hatinya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.